Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku Ratu Zulfa Inayah Mata Putri. Di video kali ini aku mau tutorial gimana caranya membuat overlay dari parameter-parameter yang ada dan meng-reclassifier parameter tersebut. Gimana caranya? Let's check it out. Jadi yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu QGIS-nya, lalu di sini kita masukin base map-nya. Setelah itu kita ke open data source, ke delimited text, lalu di sini kita masukin mm, suhu dan salinitas Banten. Ininya Z field-nya kita ke SST, habis itu di default, ini CRS-nya default, habis itu di add, habis itu tambahin lagi yang salinitas. Z field-nya ini kita ke PSAL, CRS default di add, terus. Nah, ini udah muncul ada di Banten. Lalu yang selanjutnya kita bakal ubah data ini, data txt ini ke menjadi SHP. Suhu dulu, ini kita klik kanan, habis itu ke export, save feature as. Ini kita ganti namanya jadi, bentar. CRS-nya kita ganti ke default, habis itu ini kita oke aja. Ini yang txt-nya boleh dihapus aja, di remove layer. Lalu selanjutnya yang salinitas Banten. Lalu selanjutnya salinitas Banten, ini kita export, save feature as. Ini kita ganti jadi SHP salinitas Banten. Oke, ini bisa di remove juga. Setelah itu kita open data source lagi, pilih ke vektor, lalu masukin data laut utara sama titik pengambilan data SHP. Ini kita add dulu, sama satu lagi laut utara. Laut utara. Habis itu di add, close. Setelah itu ini kan udah muncul titik pengambilan datanya nih. Yang ada di laut utara itu tepatnya di Pulau Panjang. Setelah itu kita ke raster analisis, lalu ke grid yang inverse distance to a power. Di sini kita suhu dulu. Z value-nya kita ganti ke SST. Lalu ini kita save. Ini interpolasi. Interpolasi. Interpolasi suhu Banten. Bisa di run. Terus ini lanjut ke salinitas, sampai salinitas. Terus Z-nya, Z value-nya ganti ke PSIL lagi. Habis itu ini kita save lagi. Habis itu di run. Habis itu lagi sekarang versi yang titik pengambilan data. Nah, di sini Z value-nya dia bakal muncul ada kecerahan DO, pH, kedalaman amonia, fosfat, dan nitrat. Ini kita satu-satu. Terus kita kecerahan dulu.
Udah di close. Kalau udah semua, ini bentar. Jadi totalnya udah ada 9 parameter yang mau diambil. Setelah itu kita bakalan reclassifier semua parameter ini. Ini kita ke raster. Lalu setelah itu raster reclassifier. Ini metodenya kita ganti ke user. Input rasternya kita satu-satu. Amonia dulu boleh. Dan ini harus sesuai dengan jurnal yang udah diberikan. Di sini kita bakalan jadi patokan tabel 2 itu bakal jadi patokan sesuai untuk kelas-kelas yang parameter yang nanti bakalan kita iniin. Untuk amonia Banten itu dia berarti ada 2. Ini diekstrak. Situ ini kita bakal fokusnya di tabel aja. Amonia itu minimumnya 0,01, maksimumnya 0,59. Lalu di sini N-nya kita pakai 0,2. Lalu nentuin kelasnya dari sini. Untuk amonia itu berarti 0,1, 0,2. Nih, ada di kelas kedua. Ada di kelas kedua, berarti ininya tadi yang keduanya itu 0,2 sampai 0,59. Berarti adanya di kelas ketiga, berarti 2 dan 3. 2 dan 3. Habis itu load in QGIS-nya jangan lupa di checklist. Habis itu kita path untuk meng-save filenya. Amonia. RC aja, RC amonia. Habis itu di run. Oke. Next ke DO. Kalau DO itu 2 lagi sama. Di sini minimumnya 3,33, maksimumnya 8,88. Kita pakai nilai DO. DO itu berarti ini 5. Berarti kelasnya 2 dan 1. Di path RCDO. Jangan lupa di run. Oke, lanjut fosfat. Fosfat itu 3 ekstrak. Minimumnya 0,02, maksimumnya 110. Sampai 0,5. 0,5. Kelasnya berarti 2, 1, dan 3. Path RC fosfat. Jangan lupa di run. Oke, fosfat kecerahan. Kalau kecerahan itu kita ada 3 lagi, dimulai dengan 210, berakhir dengan 10,00. Ininya 3, ini juga 3, ininya ini 5. Untuk kelasnya kecerahan itu ada di 3, 2, dan 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Di situ di path RC kecerahan. Save lalu di run. Oke, lanjut ke kedalaman. Kalau kedalaman itu kita punya 4 ekstrak. Ininya 9, 9, berarti ini 8, 8,00, 20, 25, kelasnya 21, 23, 2, 1, 2, 3. RC kedalaman. Di run. Oke, habis itu nitrat. Nitrat itu ada 4 juga ekstrak. Di sini minimalnya 0,01, akhirnya 0,55. Di sininya nitrat 0,02, 0,02 sampai 0,2, 0,2 sampai 0,4, 0,4 sampai 0,5. Untuk kelasnya nitrat itu nitrat 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 3. RC nitrat. Save lalu di run. Oke, habis nitrat pH. pH itu ada 2 ekstrak, minimumnya 7, maksimumnya 7,94, berarti ininya 7,5 aja. Ini 7,5, berarti ini pH kelasnya ada di 1, tetap aja di 1. RC pH di run. Oke, habis pH salinitas ada 2 juga ekstrak lagi. Di sini minimumnya 30, 80, 30, gede banget tuh. 30, 80, 33,80.
berarti ini 31, kelasnya 1. Ya, salin pas. Oke. Terakhir suhu, suhu juga 2, ekstrak. Minimumnya 27,59, maksimumnya 32,08. N-nya berarti ini bisa di 29 atau 30 bisa. Aku baca ya. Nah, 30. 30. Kelasnya ada di 1. Oke. Setelah itu, kalau kita udah punya data reclassifier, suhu, salinitas, pH, nitrat, kedalaman, kecerahan, fosfat, DO, amonia. Oke, ada 9, lalu kita ke raster lagi, tapi kita ke kalkulator. Nah, di sini yang pertama kita mau aku mau ngasih tahu kalau reclassifier kedalaman itu di kalkulator dia bakal dikaliin 0,2 karena dia itu bobotnya itu 25. Jadi kita ambil 0,2. Jadi ini kita kedalaman dulu aja. Jangan lupa dikasih tanda kurung. Setelah ini kita kali dengan 0,2 0,2 tutup kurung ditambah buka kurung lagi sama menurut aja, yang penting nilai reclassifier dikali 0,1 tutup kurung tambah buka kurung lagi. Habis itu kalau udah semua ini kita save aja, namanya overlay set. CRS nya kita ganti ke default, habis itu di oke. Nah, kalau udah ini nilai kalau udah kalau overlay kesesuaiannya udah ada, ini kita bisa langsung ke raster reclassifier. Habis itu input rasternya kita ganti ke overlay kesesuaian, metodenya kita ganti ke equal interval. Habis itu kita ekstrak aja. Habis itu kita run aja. Terus kalau udah, bentar, ini kita cek dulu. Oke, di sini kita re-overlay-nya kita ganti dulu. Oh, enggak. Di sini kita bakalan ke raster, habis itu ke extraction, clip raster by mask layer. Di sini pakai yang input layernya re-overlay, mask layernya kita pakai yang laut utara karena ada laut utara doang. Setelah itu ini bisa langsung clip masknya kita save. Mask layer.
Sudah, udah, matiin aja. Habis itu ini kita uh, bisa. Nah, jadi yang datanya tuh ada dua kesesuaiannya, yang paling sesuai sama yang tidak sesuai, warna merah dan warna ungu. Bisa dilihat, warna ungu itu yang sesuai, yang kelas 1. Sedangkan yang merah yang nomor 3 yang tidak sesuai. Mungkin itu saja video tutor kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next tutorial.